Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pertama-tama, perkenalkan, saya Irlovani Bruginting dengan NIM 2412021214. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ringkasan materi dari mata kuliah wawasan kependidikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang terakhir. Jadi, di dalam wawasan kependidikan, tentunya kita membahas mengenai pendidikan, tujuan pendidikan, hakikat pendidikan, dan lain sebagainya. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu pendidikan dan tujuan dari pendidikan tersebut. Pendidikan merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang tidak memilih latar belakang, lokasi tempat tinggal, dan juga status sosial seseorang tersebut. Setiap individu harus memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan yang sama rata. Nah, pendidikan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang kita terima saat kita berada di salah satu instansi resmi, contohnya seperti sekolah dan juga kampus. Sementara pendidikan non-formal adalah pendidikan yang kita terima dari lingkungan keluarga dan juga lingkungan tempat tinggal kita. Dari lingkungan keluarga, kita bisa melihat bahwasanya pendidikan non-formal yang kita terima adalah kita mengetahui bagaimana cara untuk berdisiplin, untuk kejujuran, dan lain sebagainya. Sementara dari lingkungan sekitar kita, kita memiliki pengetahuan atau kita mendapatkan pendidikan seperti bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara kita jikalau kita berada di lingkungan kelompok masyarakat. Nah, di dalam pendidikan ini kita juga harus mengetahui adanya pengetahuan dan juga hakikat dari pengetahuan itu. Nah, pengetahuan merupakan salah satu informasi atau sebuah informasi yang bisa diterima oleh seseorang baik dari penelitian, dari hasil pengalaman pribadi, dan juga hasil diskusi dengan orang lain atau hasil dari yang didengar dari orang lain. Nah, pengetahuan itu merupakan salah satu hal yang harus didapatkan saat kita menempuh pendidikan. Semua orang ketika menempuh pendidikan pasti mendapatkan pengetahuan. Di dalam pengetahuan tersebut, kita sering melihat adanya pengorganisasian dari pengetahuan tersebut dari tingkatan terendah hingga tingkatan tertinggi. Sewaktu kita berada di sekolah dasar atau SD, kita bisa melihat bahwasanya pendidikan yang kita tempuh pada saat itu, kita mendapatkan pengetahuan yang sederhana. Contohnya, pada saat kita berada di sekolah dasar, kita menerima bahwasanya kita bernafas menggunakan oksigen atau O2. Nah, ketika kita berada di tingkat yang jauh lebih tinggi, kita mengetahui bahwasanya apa itu O2, kita memahami bagaimana reaksi dari O2, terkhususnya pada saat kita berada di SMA, kita akan mempelajari tabel periodik. Tentunya kita akan membahas materi atau pengetahuan jauh lebih kompleks dan jauh lebih mendalam sesuai dengan tingkatan dan kemampuan individu tersebut atau siswa tersebut. Nah, selanjutnya di dalam sebuah pengetahuan atau di dalam pendidikan, kita tentunya memahami adanya kurikulum. Di dalam kurikulum ini merupakan salah satu acuan atau landasan dari sebuah pengetahuan dan pendidikan tersebut. Kurikulum merupakan sebuah panduan dalam kita menjalankan pengetahuan di dalam lingkungan sekolah ataupun di dalam perkuliahan. Nah, bagi seorang murid yang menerima kurikulum, biasanya pasti mengetahui bahwasanya kurikulum akan berubah dari tahun ke tahunnya. Seperti yang kita ketahui, kurikulum yang lama menuntut siswa jauh lebih banyak menghafal. Lebih banyak kegiatan mengharuskan murid untuk menghafal. Namun jikalau kita melihat pada saat kurikulum yang baru ini, kita melihat bahwasanya murid dituntut untuk lebih banyak melaksanakan praktek untuk menuntut mereka melaksanakan pengetahuan mereka di dalam kehidupannya sehari-hari atau mengaplikasikan pengetahuan mereka ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di dalam pengetahuan atau di dalam pendidikan, tentunya ada faktor-faktor determinan.
Nah, faktor-faktor tersebut bisa saja meliputi faktor sosial, ekonomi, faktor tempat tinggal, faktor sosial, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut bisa saja merupakan hambatan atau merupakan dukungan bagi siswa tersebut dalam dia menempuh pendidikan. Kita mengambil contohnya dari faktor ekonomi. Seorang siswa yang memiliki atau tumbuh di keluarga yang memiliki ekonomi berada bisa saja mengalami pendidikannya menjadi tidak terhambat di dalam bidang ekonomi dikarenakan ekonomi yang memadai. Namun ada juga siswa yang hidup di dalam ekonomi yang kurang memadai bisa saja merupakan hambatan bagi dia dalam menempuh pendidikan. Tentunya di dalam banyak masalah tersebut ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan adanya sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengadakan bahwasannya pendidikan tersebut harus didapatkan secara sama rata oleh setiap individu dan mendapatkan kualitas pendidikan yang sama pula. Jadi tidak menutup latar belakang tempat tinggal, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi dari setiap individu dalam menempuh pendidikan dan mendapatkan pendidikan yang sama rata dan juga mendapatkan kualitas pendidikan yang sama rata. Nah, jadi di dalam pendidikan tersebut kita dapat melihat bahwasanya guru memiliki peran yang penting dalam pendidikan tersebut. Kita juga harus mengetahui bahwasanya guru memiliki 4 kewajiban dalam melaksanakan proses belajar mengajar atau mengambil peran penting dalam pendidikan. Yang pertama adalah merencanakan atau melaksanakan pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, seorang guru wajib untuk melaksanakan perencanaan terhadap pembelajaran ke depannya. Jadi contohnya setiap guru itu membuat yang namanya modul. Modul merupakan salah satu gambaran besar atau gambaran kompleks untuk menunjukkan apa materi yang akan disampaikan kepada murid nantinya. Di dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, guru juga harus menjaga keamanan dan juga kenyamanan. Bukan hanya meyakinkan bahwasanya murid memahami materi dengan baik dan benar, tetapi seorang guru harus meyakinkan bahwasanya murid menjadi nyaman dan juga nyaman dalam kegiatan proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah guru wajib menjadi teladan bagi muridnya. Mengapa? Karena guru merupakan cerminan untuk murid-muridnya kelak. Jadi jikalau gurunya tidak mencerminkan kegiatan yang baik, kegiatan yang positif, maka muridnya tersebut juga tidak akan dapat mencerminkan kegiatan yang positif. Jadi guru harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Selanjutnya adalah guru tetap harus meningkatkan kualifikasi diri, di mana kita dapat melihat bahwasanya sekarang ini kita berada di dalam kompetensi abad 21. Di mana kompetensi abad ke-21 ini menuntut setiap individu untuk memiliki keempat kewajiban. Yang pertama adalah kreatif, yang kedua adalah kritis, yang ketiga adalah kerjasama, dan selanjutnya adalah komunikasi. Setiap individu wajib memiliki keempat ini agar mampu bersaing di dunia global yang jauh lebih luas lagi. Dan di dalam pendidikan, kita tidak boleh menuntut setiap orang memiliki pemahaman yang sama. Contohnya pada bidang sains, setiap murid tidak memiliki kemampuan yang sama di dalam bidang sains. Kita dapat melihat bahwasanya sekarang kita dapat berada di dalam multi intelligence. Kita dapat memahami bahwasanya setiap murid memiliki kemampuan pada bidangnya masing-masing. Jadi jikalau kita melihat seorang murid yang memiliki kemampuan di dalam bidang musik, tentunya kita tidak boleh menutup kemungkinan mereka untuk berkembang di dalam bidang musik. Jadi itulah yang kita namakan sebagai multi intelligence. Selanjutnya, kita juga harus memahami sekarang ini masih banyak ketidaksamarataan pendidikan. Jadi, di dalam pendidikan kita harus mengetahui bahwasanya semua yang ada di dalam pendidikan yaitu sama rata. Kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwasanya jikalau kita memiliki ekonomi yang tinggi, kita bisa mendapatkan pendidikan yang jauh lebih layak. Jadi, pendidikan adalah hal yang memang harus didapatkan oleh setiap individu dan pendidikan tersebut tidak boleh dipermainkan ataupun dipandang tidak sama rata. Jadi, pendidikan merupakan fondasi yang kuat bagi negara kita, terkhususnya Indonesia, dan pendidikan merupakan salah satu investasi yang dapat kita wariskan kepada keturunan kita berikutnya. Dan pendidikan merupakan salah satu upaya kita untuk mewujudkan negara kita yang jauh lebih baik lagi dengan memberikan kualitas yang baik terhadap generasi penerus bangsa kita. Sekian pemaparan saya mengenai materi wawasan kependidikan.
Dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, jikalau ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya.